Aku datang kemari untuk membahas tentang Akademi Xiajing bersamamu. Kuharap Anda tidak merasa sungkan melihat Lin Moyu melayani Anda. Tahun lalu, kakaknya Lin Moyu telah diterima di Akademi Xiajing. Jadi sejak saat itu dia sudah hidup sendiri. Bayi Yuan berpikir dalam hati, jika memiliki kedua saudara ini di Akademi Xiajing, maka akan sangat mengesankan. Bahkan, memiliki seorang jenius seperti Lin Moyu saja sudah sangat langka. Saat mengecek atribut milik skeleton yang ada di sana, Bayi Yuan sedikit terkejut berak meronta. Dia tidak menyangka bagaimana bisa summon memiliki 4 status sebanyak 250 poin. Lin Moyu sedikit terkejut karena ternyata orang-orang tak mampu melihat boosting talenta atribut yang ada di skeleton miliknya. Melihat Lin Moyu yang terkejut, Bayi Yuan kembali bertanya kepadanya, "Ada apa? Apa kau sudah membangkitkan talenta milikmu?" "Sudah, dan talentaku adalah sebuah peningkatan skill. Bisa dibilang, talenta itu bisa meningkatkan seluruh skill milikku." "Jadi begitu, sekarang semuanya jadi masuk akal. Kalau begitu, saat ini aku punya 2 hal yang perlu aku bahas padamu. Yang pertama adalah hadiah dari Akademi Xiajing untukmu. Dan yang kedua adalah membawamu masuk ke dalam akademi. Jika kau bersedia, maka lusa akan diadakan ujian. Jadi kuharap kau mau mengikuti ujian tersebut." "Kalau boleh tahu, ujian macam apa itu?" "Itu adalah ujian orang dalam yang ada di akademi. Partisipan yang ikut adalah murid orang dalam. Aku tidak bisa menjelaskan lebih spesifik sebelum mengetahui kau ingin masuk atau tidak ke Akademi Xiajing." Lin Moyu terlihat berpikir dengan seksama. Tidak ada paksaan dari perkataan Bayi Yuan. Terlebih, di sini Lin Moyu tidak tahu maksud dari orang dalam itu sendiri. Karena ujian tersebut tidak bisa disebut sembarangan, maka bisa dipastikan jika itu bukan sembarang ujian. Bayi Yuan melanjutkan pembicaraannya karena melihat Lin Moyu yang sedang berpikir. "Aku tidak bisa memberitahukan isi ujian tersebut, namun ujian ini merupakan kesempatan yang sangat langka karena tidak sembarang orang bisa mengikuti ujian ini. Aku akan mengikutinya kalau begitu." "Kalau begitu keputusanmu, maka akan kuberikan ini sebagai hadiah. Kurasa karena kau adalah seorang juara nasional, maka hadiahnya juga tidak biasa," ucap Bayi Yuan sembari mengeluarkan beberapa item. Item yang pertama adalah sebuah kartu yang berisi 100.000 poin. Item yang kedua ada 1 gulungan skill utama, dan satunya lagi adalah gulungan skill menengah. Dan hadiah ketiga, Bayi Yuan mengatakan jika Lin Moyu akan mendapatkan sebuah izin untuk memasuki Tower of Divine Summer, melihat dari pencapaian dan juga performa dirinya selama Tower of Trial berlangsung. Dengan begini, sepakatlah mereka berdua. Bayi Yuan kemudian menyuruh Lin Moyu untuk berbenah, dan tak lama mereka pergi ke Akademi Xiajing. Singkat cerita, tibalah Lin Moyu di Akademi Xiajing. Di sana, Bayi Yuan kemudian bercerita dengan Lin Moyu. Gerbang ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat masuk, namun juga sebagai senjata. Bahkan seorang ahli tingkat tinggi saja akan merasakan dampak yang besar jika memaksa masuk kemari. Maaf, mari masuk ke dalam." Diantarlah Lin Moyu ke dalam Akademi Xiajing, tepatnya ke aula resepsionis. Dia disuruh beristirahat sejenak oleh Bayi Yuan. Di sana ada pemuda berambut oranye yang menyambut mereka. Sembari tertunduk, pemuda itu terheran berak meronta di dalam hati mempertanyakan identitas dari Lin Moyu yang diantar langsung oleh sang dewa putih Bayi Yuan. Dia lalu tersenyum, kemudian bertanya kepada Lin Moyu, "Namamu Lin Moyu, benar kan?" "Benar." "Apa kau mau menginap di sini? Kalau iya, kami memiliki beberapa varian kamar. Di antaranya ada kamar untuk 4 orang dengan sewa 500 poin sebulan. Ada kamar untuk 2 orang dengan sewa 1000 poin sebulan. Ada juga kamar kalau kau ingin sendiri dengan sewa seharga 2000 poin sebulan. Kalau ingin satu villa, maka biayanya berada di harga 10.000 poin sebulan.
Dan yang terakhir ada villa pelatihan yang biaya sewanya masih belum diketahui berapa sebulannya. Murid Lin, aku tahu kau baru saja menyelesaikan ujian dan kau memiliki banyak sekali poin. Jadi aku sarankan kau untuk menghemat poin karena di tempat ini banyak sekali tempat yang membutuhkan poin ke depannya. Kalau begitu aku mau ambil yang kamar sendiri saja. Kamar sendiri? Apa kau yakin? Iya. Diantarkanlah Lin Moyu ke ruangan miliknya. Pria itu juga meminta kartu identitas Lin Moyu untuk melakukan registrasi sembari terheran kenapa Lin Moyu memilih ruangan itu. Kamar itu diketahui cukup mahal untuk seorang pendatang baru. Namun, saat melakukan pembayaran, pria itu terkejut melihat poin Lin Moyu yang berada di angka 133.605 poin. Dengan muka yang datar, Lin Moyu hanya menjawab jika dia mendapatkan semua poin itu karena berhasil menjadi seorang juara nasional. Dan terjawab sudah pertanyaan kenapa Lin Moyu mengambil kamar tersebut. Pria itu kemudian pergi dari sana sembari tersenyum kepada Lin Moyu. Setelah itu, Lin Moyu sedikit termenung dan ingin melakukan sedikit meditasi sembari menunggu esok hari tiba. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Lin Moyu juga sudah selesai melakukan meditasinya. Tak lama, suara bel berbunyi. Saat membuka pintu, Lin Moyu merasa lega. Di hadapannya ada sosok perempuan tak lain adalah Ning Yiyi. Dia ke sana untuk menyapa dan memberi selamat ke Lin Moyu karena berhasil masuk ke Akademi Xiajing. Setelah di luar, Ning Yiyi menarik tangan Lin Moyu sembari mengatakan jika dia akan menunjukkan seperti apa Akademi Xiajing kepadanya. Namun, pertama-tama dia akan membawa Lin Moyu untuk sarapan. Setelah berjalan beberapa lama, sampailah mereka di kantin akademi. Lin Moyu terlihat ingin membayar makanan miliknya menggunakan poin yang sudah dia dapatkan sebelumnya. Ning Yiyi berkata jika di kantin mereka bisa menggunakan koin saja. Namun, Lin Moyu mengatakan jika ia tak memiliki koin dan hanya memiliki poin saja saat ini. Mendengar hal itu, Ning Yiyi memakluminya. Dia akan membayar makanan mereka semua karena dia memiliki banyak koin. Dia juga menyarankan kepada Lin Moyu untuk tidak membuang-buang poin miliknya. Itu karena poin sangat susah untuk didapatkan. Karena sudah terlanjur menempelkan kartu poin miliknya, sebuah pemberitahuan pembayaran kemudian muncul yang berjumlah 5 poin saja. Melihat jumlah poin milik Lin Moyu, Ning Yiyi terbelalak berak meronta karena itu terlalu banyak baginya. Setelah selesai makan di kantin, Ning Yiyi sekali lagi mengingatkan Lin Moyu untuk tidak menggunakan poinnya secara sembarangan, meski Lin Moyu memiliki banyak poin. Lin Moyu kemudian mengeluarkan sebuah item. Item itu adalah inti kristal dari sang Raja Goblin. Ning Yiyi yang merasa jika item itu terlalu berharga, jadi mungkin dia tak pantas menerimanya. Lin Moyu yang mendengarnya berbicara seperti itu hanya mengatakan jika itu hadiah untuknya. Mendengar hal itu, pipi Ning Yiyi mulai merah. Dia tersenyum sembari berterima kasih kepada Lin Moyu. Setelah berbincang satu sama lain, Ning Yiyi lanjut mengantar Lin Moyu berkeliling melihat gedung dan tempat-tempat yang ada di Akademi Xiajing. Tak lama setelah selesai berkeliling, di depan ruangan Departemen Urusan Akademik, Lin Moyu menanyakan alasan kenapa dia tidak bisa menemukan data-data seputar kakak perempuannya, Lin Mohan. Ning Yiyi lalu menjawab jika ada kemungkinan lembaga eksekutif akademi membatasi akses informasi yang berkaitan dengan kakak Lin Moyu. Tapi dia juga bilang jika ada kemungkinan kakak perempuan Lin Moyu saat ini sudah berada di akademi yang lebih baik dari Akademi Xiajing. Akademi itu kemungkinan besar adalah Akademi Chuangsheng. Ning Yiyi juga mengatakan agar Lin Moyu tidak terlalu khawatir karena semuanya akan baik-baik saja. Saat ini Lin Moyu cukup berfokus dengan Akademi Xiajing saja. Tak lama kemudian, Lin Moyu dibawa ke sebuah ruang belajar untuk menemui seseorang bernama Tao Zi. Lin Moyu menjabat tangan Tao Zi sembari memperkenalkan dirinya. Namun, di
Di sana ada seorang lelaki berponi lempar mirip jamet yang kelihatan tak terima dengan level Lin Moyu. Lelaki itu bernama Ling Zhen, level 17. Apa kau sedang bercanda? Lain kali jangan bawa seorang sampah level rendah untuk dibantu. Adah, ini jamet, nanti juga berak meronta kau. Hei Ling Zhen, hati-hati kau kalau bicara. Lin Moyu adalah salah seorang siswa berprestasi yang ada di negeri ini. Dibandingkan dengan tim Hidden Dragon kami, seorang juara nasional bukanlah apa-apa. Kau tahu, kita sudah melihat banyak sekali juara nasional dan hasilnya mereka itu hanyalah seonggok sampah tak berguna. Hei, namamu Lin Moyu kan? Aku tahu, kau ini dimasukkan kemari atas arahan dari Bai Yuan. Jadi jangan seenaknya bertindak seenak jidat hanya karena kau mengenalnya. Dan harus kau tahu, tim Hidden Dragon kami hanya menjunjung tinggi kekuatan. Tak masalah kalau kau mau ikut ujian ini juga. Tapi tolong ya Moyu, tutup mulut bau taimu itu dan jangan membuat suara apapun. Dengan begitu kami tidak akan terseret. Kalau kau tidak bisa melakukannya, maka aku tidak akan tinggal diam. Apa kau sedang menyombongkan dirimu, jamet? Tai kucing, barusan kau bilang apa? Coba ulangi lagi, ucap Ling Zhen sembari bersiap bertarung. Tao Zi yang melihat hal itu mengeluarkan skill perisai dan lanjut menyuruh Ling Zhen untuk menghentikan tindakannya. Karena menghargai Tao Zi, Ling Zhen kemudian berhenti sembari pergi. Tao Zi dengan tersenyum seperti merasa bersalah lalu berbincang kepada Lin Moyu. Kami akan berkumpul esok hari jam 9 di tempat ini. Besok saat kau sudah ada di sini, akan kujelaskan semuanya. Aku mengerti. Terima kasih, Tao Zi. Kalau begitu, ayo pergi. Kita harus bersiap dan membeli beberapa perlengkapan, ucap Ning Yiyi. Pergilah. Mereka berdua keluar dari ruangan tersebut. Tao Zi dan juga Ling Zhen lanjut berbincang. Ling Zhen, aku tahu kau memiliki pengalaman buruk. Akan tetapi jangan membawa hal pribadi ke dalam ujian kali ini. Lagian kau tahu sendiri kan jika pria itu diperkenalkan langsung oleh Bai Yuan. Aku tahu batasannya, namun aku hanya ingin mengingatkan kepada orang yang akan menggantikan posisi kakakku. Hah? Dia itu seorang juara nasional, jadi dia pasti memiliki sesuatu yang tidak biasa untuk mencapai hal itu. Dan kelasnya juga ada di tingkat unik. Kau tahu sendiri jika kelas itu belum pernah ada sebelumnya. Aku tahu, tapi kalau membawa masuk seseorang, bawalah yang sedikit berguna. Kau lihat kan, setiap tahun ada mahasiswa baru yang masuk kemari dan hasilnya sama saja. Mereka semua hanyalah sampah yang tidak berguna. Di sisi lain, Lin Moyu dan juga Ning Yiyi sedang berbelanja beberapa potion dan juga perlengkapan. Di sana, Ning Yiyi juga menyuruh Lin Moyu untuk saling menambah pertemanan melalui sebuah gelang di tangan mereka. Singkat cerita, Lin Moyu sudah berada di kamar miliknya. Ning Yiyi pamit untuk pulang dan bertemu lagi besok. Untuk menghadapi ujian besok hari, Lin Moyu menggunakan gulungan skill utama yang dia dapatkan dari Bai Yuan tempo hari. Berkat itu, Lin Moyu mendapatkan sebuah skill baru yang bernama Slow Curse atau kutukan lambat. Slow Curse yang berada di level 1 bisa mengutuk musuh sejauh 50 meter dan mengurangi kecepatan mereka sebanyak 50% dalam kurun waktu 10 menit. Lin Moyu berpikir jika dia lagi-lagi mendapatkan sebuah skill yang cukup bagus dan berguna. Dengan begini, skill Lin Moyu bisa dikategorikan menjadi 3 bagian, yaitu skill pemanggil, skill serangan, dan juga skill kutukan. Lin Moyu berharap jika di kemudian hari dia bisa mempelajari berbagai skill lainnya. Keesokan harinya, tepatnya jam 9, mereka semua sudah berkumpul di ruangan yang sama seperti yang sudah dijanjikan. Di sana, diperkenalkanlah kelas masing-masing dari mereka. Yang pertama, ada Miao Yu yang merupakan seorang spirit sage dan berada di level 20. Duan Gao yang merupakan seorang priest yang berada di level 20. Ling Zhen yang merupakan seorang warlock yang berada di level 21.
Tauzi yang merupakan seorang spirit knight yang berada di level 23. Melihat mereka semua yang berkumpul di sana, Tauzi kemudian menggunakan sebuah batu teleportasi. Setelahnya, mereka diteleportasi ke sebuah pulau bernama Pulau Duyung. Tauzi menyuruh mereka untuk menyentuh sebuah batu, di mana batu tersebut jika disentuh akan menunjukkan misi apa yang harus mereka lakukan. Mendengar itu, Lin Moyu menyentuh batu misi yang ada di sana. Sebuah quest lalu muncul. Isinya, mereka disuruh untuk pergi ke dungeon Duyung dan harus mengalahkan bos yang ada di sana, serta mendapatkan item air mata Duyung. Ning Yiyi yang masih kebingungan kemudian meminta saran kepada Tauzi yang terbilang memiliki jam terbang yang cukup dengan misi seperti itu. Tauzi lalu menjelaskan jika item air mata Duyung dapat digunakan untuk menempa berbagai jenis perlengkapan istimewa, dan itu akan menjadi perlengkapan yang cukup berguna. Terlebih, lokasi Pulau Duyung tidak berada di level Kekaisaran Sensia, namun berada di luar dari itu, dan setiap tahun hanya 3 air mata Duyung saja yang akan jatuh. Tak hanya itu, tim yang ada berjumlah 10 dari Akademi Xiajing, sedangkan mereka berada di tim 2, yang berarti mereka tak hanya harus bersaing dengan sesama akademi, namun juga dari akademi negara lain. Mendengar hal itu, Ning Yiyi lanjut bertanya, "Jadi begitu ya? Lalu apa yang harus kita lakukan kalau tak sengaja berpapasan dengan tim dari negara lain?" Hal seperti itu pernah terjadi sebelumnya, namun kemungkinan mereka hanya akan menjaga pintu masuk dungeon saja untuk mencegah siapapun masuk ke sana. Akan tetapi jangan biarkan kalian lengah, karena sebelumnya sudah ada yang mati oleh hal itu. Kalau kalian sampai dihadapkan dengan konflik ke depannya, aku sarankan agar kalian menghindarinya saja, karena nyawa lebih berharga daripada apapun. Jangan khawatir, karena kami tidak akan mengalami hal itu, ucap Lin Moyu sembari teringat dengan kejadian yang dia alami bersama Ning Yiyi dulu. Masuklah mereka ke dalam Pulau Duyung, di mana untuk awalan mereka diberikan beberapa buff oleh Duan Gao, sang priest. Lin Moyu terlihat sedikit terkejut menerima buff itu, sembari berpikir dalam hatinya, menambah atribut sebanyak 30%, kekuatan skill meningkat sebanyak 20%, dan semua itu bertahan 1 jam. Sepertinya kelas priest ini memang cocok sebagai pendukung kekuatan dalam sebuah tim. Namun sayang, kekuatan priest masih terbilang cukup lemah dibandingkan skill talenta amplifikasi milikku. Lin Moyu memanggil skeleton miliknya. Duan Gao dan juga Miao Yu sedikit ketakutan berak meronta melihat skeleton itu. Ning Yiyi mencoba meyakinkan mereka agar tidak takut, karena mereka tidak berbahaya sama sekali. Lin Moyu juga meminta Duan Gao untuk memberikan skeleton miliknya buff yang sama seperti mereka. Sayang, skill buff yang ditujukan tidak berefek sama sekali. Ling Zhen yang melihatnya mengatakan jika makhluk panggilan Lin Moyu saja sudah tidak berguna, lantas bagaimana dengan pemanggilnya? Lin Moyu dan skeleton miliknya menoleh sembari memberikan tatapan tajam ke arah Ling Zhen. Sebuah aura pekat menyelimuti mereka berdua. Ling Zhen mengambil kuda-kuda bersiap untuk meladeni tatapan Lin Moyu sembari berkata, "Apa? Mau baku hantam kau? Sini maju." Namun Tauzi melerai mereka dengan mengatakan jika mereka ingin bertarung, selesaikan nanti saja, karena saat ini mereka harus fokus kepada ujian yang sedang berlangsung. Saat itu, Ling Zhen merasa jika tatapan skeleton milik Lin Moyu seakan-akan membuatnya ingin mati. Tubuhnya menjadi dingin dan menjadi keras seperti sebuah papan yang tak mampu digerakkan. Tak lama, ujian pun dimulai. Mereka terlihat berlari masuk ke dalam Pulau Duyung. Dalam pelarian mereka, Tauzi berkata jika mereka harus menghindari pertarungan dalam bentuk apapun, karena tujuan mereka adalah dungeon Duyung. Di tengah itu, mereka dihadang oleh sebuah makhluk bernama prajurit Merfolk yang berada di level 19. Mereka yang melihat itu langsung menerjang para prajurit Merfolk, membuat Ning Yiyi berhasil membunuh salah satu dari mereka. Sekarang monster level 21 sudah mulai bermunculan.
Jika seperti ini terus maka akan membutuhkan waktu 3 jam lebih lama untuk sampai di tengah pulau. Dan kita terlalu lambat dan sulit membereskan para monster ini. Miaoyu, kau akan bertanggung jawab dalam crowd control. Dengan begitu kami akan menerobos maju. Baiklah Tauzi. Wine, Bine. Cepatlah, aku sudah berhasil mengendalikan mereka. Setelah 20 menit kemudian, mereka masih tertinggal jauh di belakang tim yang lain. Melihat banyak sekali monster yang ada di hadapan mereka, Tauzi sedikit ragu tidak akan bisa lewat tanpa harus bertarung. Miaoyu juga merasa jika dia tidak bisa mengendalikan mereka dengan jumlah yang sebanyak itu. Lin Moyu lalu maju sembari berkata jika dia akan melawan mereka semua. Ling Zhen yang mendengar itu lantas menjawab dengan ketus. Kau mau melawan? Memang seorang pemula level 17 bisa melakukan apa, ha? Sampai saat ini kau bahkan belum mengangkat satupun jarimu. Taunya hanya sembunyi di belakang perempuan saja kau. Hentikan Ling Zhen, tutup mulutmu. Moyu, katakan padaku apa rencanamu. Tauzi, aku akan menggunakan skeleton warriorku untuk mengalihkan para prajurit Merfolk. Kalau begitu kuserahkan padamu, Moyu. Melesatlah skeleton milik Lin Moyu dengan sangat cepat. Dengan begitu, para Merfolk berhasil dialihkan dan membuat tim Lin Moyu berinisiatif untuk menerobos. Singkat cerita, mereka berhasil melewati itu semua. Tauzi dan juga Miaoyu berterima kasih kepada Lin Moyu karena sudah membukakan jalan untuk mereka. Namun di sini lagi-lagi Ling Zhen merespon dengan sangat ketus. Dari awal kenapa tidak melakukannya? Dengan begitu saat ini kita pasti sudah ada di puncak pulau tanpa harus tertinggal dari tim yang lain. Diamlah Ling Zhen. Kalau kau mampu melakukannya maka lakukan saja sendiri. Kalau tidak berhenti berkata omong kosong. Alah, semua itu berkat makhluk panggilanmu saja. Karena aku tahu kalau kau sudah pasti hanyalah seorang sampah. Katakan sekali lagi, ucap Lin Moyu sembari menatap tajam. Di tengah itu, Miaoyu terkejut berak meronta sembari menyuruh mereka semua untuk lari. Para Merfolk terlihat dalam jumlah banyak menuju ke arah mereka. Sayang, mereka tak bisa kemanapun karena dihalangi oleh seorang Shikigami, yaitu pemanggil roh. Pria itu memanggil makhluk summon miliknya yang berbentuk seperti kuda merah berotot yang habis dari nge-gym. Mereka terheran sembari berkata apa sebenarnya yang orang itu inginkan. Pria Shikigami itu melompat ke atas makhluk summon miliknya sembari menyuruh orang-orang yang ada di sana untuk mundur. Orang-orang yang melihat itu hanya mampu berak meronta sembari cepirit. Hal itu dikarenakan kelas Shikigami diketahui sebagai kelas level legendaris. Lin Moyu yang melihat hal itu mengangkat tangannya dan kemudian memanggil skeleton miliknya. Skeleton itu memancing para Merfolk dari sana untuk menjauh. Satu persatu, Lin Moyu memanggil skeleton miliknya. Orang-orang yang ada di sana mulai memuji kemampuan Lin Moyu yang bisa memanggil 3 skeleton sekaligus. Ling Zhen yang ada di sana lagi-lagi tak suka melihat Lin Moyu. Pria Shikigami lalu terlihat berhasil disusul. Dia kemudian menyuruh para archer yang ada di atas bukit untuk menembak. Anak panah melesat dengan cepat. Orang-orang yang ada di sana dibuat kewalahan. Dan ada juga yang sampai terkena anak panah tersebut. Singkat cerita, setelah kekacauan terjadi, orang-orang yang berhasil selamat terlihat sedang beristirahat. Di tengah itu semua, Ling Zhen berkata kepada Tauzi jika dia ingin bergabung dengan tim lain. Dia juga menunjuk Lin Moyu dan mengatakan jika bukan dia yang pergi, maka Lin Moyu lah yang harus keluar dari tim mereka. Duan Gao merespon jika Ling Zhen sudah melewati batas. Tauzi dibuat berpikir. Setelahnya, dia membulatkan tekad dan berkata dengan tegas, Ling Zhen, kau keluarlah dari tim ini. Mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Tauzi, Ling Zhen tercengang berak meronta sembari cepirit basah celana. Apa?
kau ingin aku meninggalkan tim. Kalau aku pergi dari tim, maka kau tidak akan mampu melewati ujian. Apa ini juga artinya kau sudah tidak mau masuk ke dalam seminar pembuatan lagi? Tidak. Apa kau lupa apa kelasku? Sebagai seorang spirit kenaik, aku punya kepercayaanku sendiri. Oleh karena itu aku tak mampu memenuhi keinginanmu. Oke kalau begitu, kuharap kau tidak akan menyesal di kemudian hari, ucap Ling Zhen sembari meninggalkan tim. Lin Moyu yang merasa tidak ada urusan dengan itu ingin lanjut masuk ke dalam dungeon. Tao Zi sedikit merasa tidak yakin karena orang-orang dari negara lain ada di dalam dungeon tersebut. Namun, dia diyakinkan oleh Ning Yi agar masuk dan tidak memikirkan apapun lagi. Begitupun dengan Duan Gao yang merasa jika mereka harus ikut saja. Berpindah keluar pintu masuk dungeon Duyung. Orang-orang yang melihat Lin Moyu dan juga timnya ada di sana menyuruh mereka untuk keluar saat itu juga. Sedangkan yang lain menarik pedang mereka dan bersiap untuk bertarung. Ling Zhen yang ada di sana berpikir jika Lin Moyu dan juga timnya hanya cari mati saja. Di lain sisi, para Shikigami yang sudah tak tahan kemudian memanggil kerbau hitam berotot milik mereka. Tao Zi menggetarkan giginya sembari bersiap untuk menahan serangan yang akan datang. Lin Moyu mengangkat tangannya dan berkata dengan nada yang cukup membuat orang merinding. Bangkitlah. Para skeleton muncul dan membabat habis kerbau hitam. Melihat summon yang begitu banyak membuat Tao Zi, Miao Yu, dan juga Duan Gao terkejut berak meronta. Sedangkan para Shikigami ikut-ikutan cepirit basah celana menyaksikan summon mereka dihabisi dalam sekejap mata oleh skeleton Lin Moyu. Mereka melompat berniat untuk mencegah Lin Moyu dan juga timnya agar tidak memasuki dungeon Duyung. Sayang, mereka tidak berhasil mencegah Lin Moyu memasuki dungeon karena dia sudah terlanjur masuk ke dalam dengan memilih tingkatan Nightmare. Saat sudah berada di dalam dungeon Duyung, Tao Zi lagi-lagi terlihat khawatir. Dia seperti tidak yakin akan keputusan yang baru saja Lin Moyu ambil. Ning Yi yang melihat hal itu mencoba untuk menyemangati dengan berkata jika seluruh skeleton milik Lin Moyu sangatlah kuat, jadi dia tak perlu merasa khawatir. Tao Zi yang mendengar hal itu merasa sedikit lega. Dia berkata jika dia akan menahan serangan semampunya. Dia juga menyuruh Miao Yu untuk mengurus seputar crowd control, di mana Miao Yu membalas dengan sangat tenang. Di suasana itu, mereka sontak terkejut melihat mereka baru saja mendapatkan sebuah poin XP karena berhasil menghabisi Merfolk. Mereka bertanya-tanya kenapa hal itu bisa terjadi, padahal tidak ada yang pergi menyerang satupun monster. Tao Zi melihat ke arah Lin Moyu yang sedang memerintahkan skeleton miliknya untuk mencari mangsa lainnya. Di sini, Tao Zi terkejut berak meronta karena para skeleton itu berhasil membunuh Merfolk Elite yang sudah mengalami peningkatan. Ning Yi kemudian memanggil mereka yang masih terbelalak berak meronta sampai cepirit untuk masuk bersama dia dan juga Lin Moyu ke dalam dungeon. Singkat cerita, jauh di dalam dungeon, para skeleton melesat menyerang mangsa yang ada di hadapan mereka. Tao Zi terlihat keheranan karena baru kali ini dia merasa tidak begitu dibutuhkan saat memasuki dungeon. Padahal biasanya dia adalah orang yang harus menarik aggro dari para monster dan menahan mereka di lini depan. Hal itu juga dirasakan oleh Duan Gao dan juga Miao Yu yang tidak melakukan apapun sedari memasuki dungeon. Tak lama, tibalah mereka di sebuah tepi jurang. Mereka kemudian melihat ke arah bawah yang ternyata ada seekor ular besar yang merupakan ratu dari para Merfolk. Makhluk itu disebut sebagai Merfolk Queen Serpent yang berada di rank elite dan memiliki level 23. Tao Zi mencoba untuk menarik aggro dari Ratu Merfolk. Namun Lin Moyu melarang karena itu tidak perlu. Seketika dari belakang mereka,
para skeleton melesat maju menerjang Ratu Merfolk. Karena dirasa Ratu Merfolk terlalu lincah, maka Lin Moyu memutuskan menggunakan skill Slow Course, membuat Ratu Merfolk seperti sedang dirantai yang membuat gerakannya semakin melambat. Dengan itu, para skeleton akhirnya bisa dengan mudah mengejar Ratu Merfolk. Di sini, Tao Zi juga merasa terkesan karena selain Lin Moyu memiliki summon yang kuat, dia juga memiliki skill kutukan. Di lain sisi, para skeleton dililit hingga hancur menggunakan skill Death Strangler atau cekikan maut dibarengi dengan skill racun. Akan tetapi, hal itu tidak akan berguna dikarenakan skeleton adalah seonggok tengkorak, jadi racun tidak akan berefek apapun. Sebuah cahaya seperti pedang muncul dari langit dan menghantam kepala dari Ratu Merfolk. Dia terluka parah hingga pada akhirnya para skeleton berhasil menghabisinya. Tao Zi yang melihat itu lagi-lagi berak meronta sembari cepirit celana basah. Mereka semua terangkat di udara seperti sedang diteleportasi. Di sini mereka juga mendapatkan XP sebanyak 50.000. Sebuah armor peringkat silver yang bernama Serpent Skin, dan yang terakhir mereka mendapatkan inti monster level menengah.